不服咱就干一下子。Hello mobil lovers, gimana kabar kalian? Sehat? Jangan cuma dompetnya aja ya yang tipis, tapi semangatnya juga jangan ikut menipis. Di video kali ini Mimin bakal membahas alur cerita film keren dari Tiongkok yang rilis tahun 2025. Film yang penuh aksi, penyamaran, dan juga persaudaraan yang bikin hati ikut berdebar. Yuk siapin agennya ya, rebahan yang nyaman, dan jangan lupa pastikan mantan gak tiba-tiba ngechat biar nonton makin fokus. 大多数人都是好人。 Pada awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Komar, seorang preman yang menguasai pasar anjing dan dikenal sebagai pemungut uang perlindungan. Terlihat bahwa orang-orang di pasar tersebut sangat menghormati Komar. 哥，这个我好。慢走，狗哥。手里拎着一条抵债抵来的老狗。 Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini, yaitu Dongji, seorang penjual anjing yang belum lama tinggal di kota itu. Dari sinilah awal pertemuan antara Dongji dan Komar. Pada saat itu, Komar menawarkan seekor anjing ras mastif miliknya kepada Dongji untuk dibeli. Namun, sayangnya Dongji mengetahui bahwa anjing tersebut merupakan ras campuran, sudah berusia tua dan tidak memiliki nilai jual. Merasa diejek, Komar kemudian menagih uang perlindungan kepada Dongji. 你他妈埋汰谁呢？ Meskipun demikian, Komar mulai merasa tertarik dengan Dongji dan akhirnya membawanya ke suatu tempat. Ternyata Komar membawa Dongji menemui seseorang yang telah memberikan anjing mastif tersebut sebagai pelunas hutang. Komar lalu menjelaskan kepada orang itu bahwa anjing yang diberikan ternyata merupakan jenis campuran. Komar menuntut agar orang tersebut membayar kembali hutangnya. 真他妈废话，这厂子都抵给你了，这厂子也得他妈还钱。 Namun, tiba-tiba anak buah dari pria tersebut, kita sebut saja Gali, datang sambil membawa pakakas dan menghadang mereka. Gali kemudian memaksa Dongji untuk berlutut di hadapan anjing tersebut dan meminta maaf karena telah menghina anjing itu sebagai ras campuran. 给他磕个头，说声对不起。你他妈的！ Dongji yang sudah merasa rudat karena tidak mengerti mengapa dirinya harus terlibat dalam persoalan ini, tiba-tiba ya, perkelahian pun tak terhindarkan. Dongji dengan kemampuan yang dimilikinya harus menghadapi para anak buah Gali yang membawa pakakas. Komar yang menyaksikan kemampuan Dongji tampak sedikit kagum. Hingga akhirnya Komar memutuskan untuk membantu Dongji, terutama setelah melihat Galih mengangkat pakakasnya dengan niat untuk mengkocurkan Dongji. Hingga pada akhirnya Komar dan Dongji berhasil mengalahkan semua panayagan Galih yang menghadang mereka. Namun, sesaat setelah perkelahian usai, muncul kembali kelompok anak buah Gali, kali ini dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Dan inilah yang terjadi. 去聊去吧。 Ya, akhirnya mereka harus berakhir di puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Setelah itu, Komar pergi menuju sebuah tempat perjudian. Di tempat inilah kita akan diperkenalkan dengan ketua gangster bernama Sankoi yang juga merupakan pemilik area perjudian tersebut. Tiba-tiba, Sankoi kedatangan tamu. Tamu tersebut ternyata berniat untuk bekerja sama dengan Sankoi dalam hal penjualan barang haram. 你的货卖得最好，我都要了。
Pada saat yang bersamaan, Dongji datang ke tempat itu untuk menyerahkan uang kepada Komar sebagai pengganti biaya perawatan di puskesmas. Kembali ke Sankoi yang dikenal selalu berhati-hati terhadap orang-orang baru, ia akhirnya menyadari bahwa tamu tersebut sebenarnya adalah seorang polisi bernama Eddie. Eddie kemudian melakukan penggeledahan di tempat itu berharap dapat menemukan bukti kejahatan. Ketika Dongji hendak meninggalkan lokasi, Eddie tiba-tiba menendangnya. Dongji yang memiliki sifat temperamental langsung membalas serangan tersebut hingga Eddie tersungkur. Anjir, sama polisi juga mang perang ya guys. Akibat insiden tersebut, Dongji akhirnya dibawa ke kantor polisi bersama salah satu anak buah Sankoi. Sankoi yang melihat keberanian Dongji mulai merasa tertarik kepadanya. Ia kemudian menanyakan kepada Komar tentang siapa sebenarnya Dongji. Nah guys, ternyata Dongji adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Untuk menjaga agar penyamarannya tidak terbongkar, ia pun harus ditahan sementara di penjara. Singkat cerita, Dongji akhirnya dibebaskan. Ia kemudian dijemput oleh Komar dan dibawa ke rumahnya. Di rumahnya, Komar terlihat sudah sangat menyukai Dongji. Bahkan ia mulai menganggap Dongji sebagai adiknya sendiri. Komar lalu mengajak Dongji untuk bekerja sama dalam mencari uang, dan jika ada masalah, mereka harus menanggungnya bersama. Keesokan harinya, Dongji mulai diajak keliling pasar dan diperkenalkan kepada Sankoi yang merupakan pemimpin dari geng mereka. Tak lama setelah itu, Dongji diajak untuk menagih hutang, namun seperti sebelumnya, mereka harus berakhir di puskesmas lagi. 感觉你是老大似的，还不下去了？我上个厕所。哎呦！小钱。 Ketika mereka selesai were, Komar berkata kepada Dongji bahwa dirinya akan selalu melindungi Dongji. Komar hanya meminta satu hal, agar Dongji tidak pernah berbohong kepadanya. Komar kemudian mengungkapkan bahwa ia akan memperkenalkan Dongji kepada Tuan G yang merupakan ketua dari organisasi gangster mereka. Namun, Tuan G sendiri dikabarkan meninggal akibat insiden penojosan. Di sana, Komar terlihat sedih dan ia bertemu dengan anak buah Tuan G yang bernama Geseng. Saat acara makan bersama, kelompok gangster Tuan G kedatangan gangster rival mereka yang dipimpin oleh Tuan Long. Tuan Long menyatakan kepada semua yang hadir bahwa kematian Tuan G terkesan janggal dan ia yakin ada seorang pengkhianat yang berani menjual narkoboy di dalam geng mereka. 隔夜就出事儿了，有一个算一个，有这么奇怪的事儿？是吧，三儿？ Sankoi yang merasa tersinggung sedikit geram dengan sikap Tuan Long. Perselisihan semakin memanas ketika Tuan Long menumpahkan segelas tuak ke makanan Sankoi yang akhirnya memicu kericuhan. 都给处理了。 Malam harinya, Dongji menemui Kapten Eddie untuk memberitahukan bahwa pembunuh Tuan G telah berhasil ditangkap. Namun, hingga saat ini, dalang sebenarnya di balik kejadian tersebut masih belum diketahui dan kelompok mereka kini sedang dalam keadaan berseteru. Tuan Long sendiri meyakini bahwa Sankoi adalah pelakunya. Kapten Eddie kemudian mengingatkan Dongji agar selalu berhati-hati dalam menjalankan penyamarannya. Kemudian, terlihat Komar sedang berbicara dengan Sankoi, menyarankan untuk bersembunyi sementara waktu karena Tuan Long sedang berusaha mengusiknya. Namun, Sankoi yang keras kepala tetap bersikeras untuk tetap tinggal. Ia merasa bahwa jika ia bersembunyi, harga dirinya akan jatuh di mata orang-orang. Komar yang masih penasaran dengan kematian Tuan G, akhirnya bertanya kepada Sankoi apakah benar ia adalah pelakunya. Sankoi menjawab dengan tegas bahwa ia bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kematian Tuan G. Namun, tiba-tiba mereka kedatangan panayagan Tuan Long yang datang dengan niat untuk menghabisi mereka semua. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. 快点上跑吧！ 那就干一下子！ 快
Hingga akhirnya tampak seseorang yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil yang dinaiki oleh Tuan Long, dan tanpa basa-basi orang tersebut langsung menembak Tuan Long hingga kojor. Pertarungan di dalam pun seketika berhenti setelah mengetahui kabar kematian Tuan Long. Beberapa minggu kemudian, Sun Koi, Komar, Dongji, dan beberapa anak buah lainnya dibebaskan dari penjara. Setelah kematian Tuan Long, Sun Koi menjadi lebih leluasa dalam menjalankan seluruh bisnisnya. Tapi kita belum tahu ya siapa yang membunuh Tuan Long. Keesokan harinya, Komar dan Dongji menemui Sun Koi. Ternyata Sun Koi menawarkan sebuah tugas kepada Komar, yaitu mengantarkan sebuah barang dengan imbalan yang cukup besar. Entah apa ya isi barang tersebut, yang pasti Komar tidak ingin terlalu banyak tahu karena tugasnya hanyalah sebagai seorang pengantar. Dalam perjalanan, Dongji meminta Komar untuk menghentikan mobil dengan alasan ingin buang air kecil. Namun, sebenarnya Dongji bermaksud untuk menghubungi Kapten Eddie dan memberitahukan bahwa ada transaksi mencurigakan. Komar menolak permintaan Dongji dan menyuruhnya untuk buang air kecil di dalam botol saja. Saat mereka memasuki jalan tol, Dongji menggunakan anjingnya untuk menyampaikan pesan kepada penjaga tol, meminta bantuan agar segera menghubungi pihak kepolisian. Kapten Eddie yang telah menerima kabar tersebut segera bersiap bersama anggotanya untuk menuju ke lokasi kejadian. Sementara itu, Komar dan Dongji memasuki sebuah gudang untuk mengambil barang yang dimaksud. Dongji bersama anjingnya yang ternyata adalah anjing pelacak langsung mulai menyelidiki isi gudang tersebut. Di saat yang bersamaan, Kapten Eddie dan timnya telah mengepung area gedung. Namun di dalam gedung, anjing pelacak Dongji memberikan sinyal bahwa tidak ditemukan barang mencurigakan di setiap kotak yang sudah diendusnya. Dongji pun berniat keluar untuk memberitahukan Kapten Eddie agar menahan penggerbekan tersebut, namun Komar melarangnya. Tepat ketika Kapten Eddie bersiap masuk dan memergoki seluruh area di dalam, tiba-tiba... Ya, Kapten Eddie akhirnya memutuskan untuk mundur setelah menyadari keberadaan anjing pelacak tersebut. Ia tahu bahwa jika benar ada narkoba, anjing pelacak tidak akan begitu saja meninggalkan targetnya. Hal itu merupakan salah satu kode rahasia yang hanya dipahami oleh Kapten Eddie dan Dongji. Dengan cepat, Kapten Eddie pun menyimpulkan bahwa transaksi kali ini hanyalah sebuah jebakan. Sesampainya di markas Sun Koi, terungkap bahwa barang yang mereka ambil dari gudang ternyata hanyalah deterjen. Sun Koi sengaja melakukan hal ini sebagai ujian untuk memastikan apakah ada mata-mata di dalam kelompoknya. Setelah itu, Sun Koi menawarkan pekerjaan sebagai kurir kepada Komar dengan imbalan yang sangat besar. Komar pun terlihat sangat senang menerima tawaran tersebut. Namun, ketika Dongji bermaksud mengambil kembali anjingnya dari tangan Sun Koi, Sun Koi menolak untuk mengembalikannya karena ia sudah menyukai anjing tersebut. Kemudian, Komar dan Dongji pergi ke sebuah sauna untuk berendam. Di sana, Komar mengatakan bahwa Sun Koi telah memintanya untuk mengantarkan narkoba. Ia juga menjelaskan bahwa dalam urusan seperti ini, mereka tidak boleh ikut campur terlalu jauh karena jika sampai terlibat, maka hidup mereka bisa hancur. Mendengar hal itu, Dongji menyarankan agar Komar segera mundur dari pekerjaannya. Namun, Komar menjawab bahwa dirinya memiliki hutang kepada Sun Koi dan itulah yang membuatnya merasa berat untuk mundur. Malam harinya, Dongji kembali menemui Kapten Eddie. Kapten Eddie menyarankan agar Dongji segera fokus mengikuti pergerakan Sun Koi karena Komar sudah terbukti tidak terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba. Kapten Eddie kemudian memberikan sebuah mikrofon kecil kepada Dongji, sebab setiap kali Dongji diberi tugas untuk mengantarkan barang, ponselnya selalu disita oleh Sun Koi. Namun, hal ini cukup membebani Dongji karena ia harus mulai menjauh dari Komar, seseorang yang sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri.
Keesokan harinya, Dongji menemui Sankoi sendiri dengan maksud menyatakan kesediaannya untuk bekerja bersamanya. Namun, tak lama kemudian, Komar pun datang. Dongji pun memberikan alasan bahwa dirinya hanya membutuhkan uang tambahan. Melihat hal itu, Komar mengajak Dongji untuk pergi dari tempat tersebut. Namun, Dongji menolak ajakan itu, dan dari sinilah semuanya mulai berubah. Komar tidak membalas saat Dongji memukulnya dengan botol. Ia hanya diam, lalu memilih pergi meninggalkan tempat itu. Dengan langkah gontai dan luka yang mulai mengalir, Komar menuju puskesmas seorang diri. Sankoi dan para anak buahnya tampak sibuk bersiap-siap untuk melakukan transaksi narkoboy. Di antara mereka, Dongji juga terlihat ikut mempersiapkan diri. Sementara itu, di tempat lain, Komar pergi menemui seorang cenayang untuk meramal takdirnya, mungkin mencari petunjuk atas jalan hidup yang sedang ia jalani. Di kantor polisi, Kapten Edi bersama timnya juga telah bersiap siaga. Mereka sudah mendapatkan informasi bahwa Sankoi akan melakukan transaksi narkoboy dalam waktu cepat. Ketika Dongji dan para anak buah Sankoi bersiap untuk berangkat, ia tak lupa memberikan laporan kepada Kapten Edi melalui mikrofon kecil yang telah diberikan kepadanya. Sementara itu, di perjalanan menuju rumah, Komar menerima telepon dari agen perjalanan. Pihak agen menginformasikan bahwa Komar telah didaftarkan untuk berlibur ke Pangandaran bersama adiknya, tempat yang sudah lama ia ingin kunjungi. Dan keberangkatannya dijadwalkan hari ini. Ternyata Dongji lah yang diam-diam mendaftarkan Komar untuk perjalanan tersebut. Mungkin ya, Dongji memang tidak ingin Komar ikut terlibat dalam penggerebekan besar yang akan segera terjadi. Berpindah ke Dongji dan para anak buah Sankoi, mereka tampak sedang menunggu seseorang di lokasi yang telah ditentukan. Di saat yang sama, Kapten Edi bersama timnya pun sudah bersiaga di titik-titik yang telah diatur sebelumnya. Tak lama kemudian, seorang pengendara motor datang dan melemparkan sebungkus rokok ke arah mereka. Di dalam bungkus rokok tersebut terdapat sebuah kode rahasia. Tangan kanan Sankoi segera membaca kode itu yang ternyata menunjuk pada sebuah titik kilometer di jalan. Setibanya di lokasi yang dimaksud, mereka langsung menggali tanah dan menemukan tumpukan deterjen. Namun, isi di dalam deterjen itu tersimpan narkoboy yang telah disamarkan. Dongji pun segera memberikan lampu hijau kepada Kapten Edi sebagai sinyal untuk segera melakukan penindakan. Tak hanya itu, di lokasi lain, Sankoi yang sedang berada di tempat judainya ternyata juga telah diawasi secara ketat oleh anak buah Kapten Edi. Namun, berkat kecerdikannya, Sankoi berhasil menyadari keberadaan mereka lebih dulu dan segera melarikan diri sebelum penangkapan dilakukan. Kembali ke Kapten Edi yang memimpin langsung penggerebekan terhadap anak buah Sankoi, bentrokan pun tak terhindarkan. Suasana menjadi semakin kacau saat tangan kanan Sankoi nekat membakar seluruh barang bukti narkoboy. Setelah membakar bukti, ia mencoba melarikan diri. Namun Dongji yang melihat hal itu segera bertindak dan mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, tangan kanan Sankoi mulai menyadari bahwa Dongji sebenarnya adalah mata-mata yang menyusup ke dalam organisasi mereka. Saat Dongji hampir terpojok dan berada dalam posisi berbahaya, tiba-tiba... Ya, Komar datang dan menabrak tangan kanan Sankoi dengan mobilnya, menyelamatkan Dongji dari kematian. Namun, sebelum kehilangan kesadaran, tangan kanan Sankoi sempat berteriak dan mengungkapkan kepada Komar bahwa Dongji adalah seorang polisi. Dongji dengan cepat membalikan keadaan dan menuduh pria itu berbohong hingga pria tersebut akhirnya pingsan. Tanpa banyak bicara, Komar langsung mengajak Dongji untuk segera meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Geseng terlihat sangat murka saat mendengar kabar
Komar bahwa ada kekacauan yang terjadi di dalam kelompok geng mereka. Tanpa ragu, ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan tegas. Sementara itu, di kediaman Komar, suasana terasa berat. Komar meminta Dongji untuk segera pergi dan bersembunyi ke luar negeri demi keselamatan dirinya. Dan dari sinilah perpisahan yang penuh emosi antara keduanya tak dapat dihindari. 送你出境，别再回来了。 Namun saat Dongji hendak keluar rumah, ia justru berpapasan dengan anak buah Geseng. Mereka datang untuk menjemput Komar dan Dongji agar segera dibawa menghadap Geseng. Sesampainya di kediaman Geseng, suasana tampak mencekam. Banyak anak buahnya yang berjaga di berbagai sudut, seolah bersiap untuk pertarungan besar. Setibanya di ruang utama, terlihat Sankoi sudah lebih dulu menunggu di sana. Geseng pun membuka percakapan dengan nada serius. Ia menyampaikan bahwa di antara mereka ada yang diduga sebagai mata-mata polisi. Komar mencoba meyakinkan Geseng bahwa tidak mungkin ada polisi yang berhasil menyusup ke dalam kelompok mereka. Namun, Sankoi yang tampaknya sudah tak sabar langsung memulai sebuah pertunjukan. 我给大家表演个节目，两袋奶袋是洗衣粉，奶袋是白粉，跟它主人一样聪明。 他他妈是警察！ Situasi pun mulai memanas, penyamaran Dongji perlahan mulai terungkap. Namun, Komar dengan segala keyakinannya tetap berusaha membela Dongji. Geseng kemudian memberi perintah yang mengejutkan. Dongji diminta untuk membunuh anjing tersebut sebagai bukti bahwa ia bukan mata-mata. Dongji yang diliputi dilema tak sanggup melukai anjing yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya sendiri. Dan inilah yang terjadi. 好了吧？ Ya, tanpa banyak kata, Komar langsung mengambil tindakan dan mengakhiri nyawa anjing tersebut, lalu mengajak Dongji untuk meninggalkan tempat itu. Namun, langkah mereka terhenti karena dicegat oleh anak buah Geseng yang berjaga di luar. Dalam keadaan terdesak, Komar memohon kepada Sankoi agar memberinya ampunan. Sankoi yang mengetahui bahwa Komar telah lama setia bekerja untuk kelompok tersebut, akhirnya memberikan satu kesempatan. Namun, ada satu syarat, Komar harus mengkojorkan Dongji. Namun tiba-tiba, guys, 指让！ ya, Sankoi harus kojor di tangan Komar. Setelah itu, Komar langsung menyandra Geseng sebagai upaya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Namun, semua tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Geseng berhasil membalikkan keadaan dan pertempuran pun tak dapat dihindari. 给我干他们！杀！手！给我一个手！ Di saat yang bersamaan, Kapten Edi pun tiba di lokasi. Dongji harus berhadapan dengan tangan kanan Geseng, sementara Komar menghadapi Geseng sendiri. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat menegangkan. Dongji nyaris kehilangan nyawa karena tercekik tambang, namun Komar yang menyadari hal itu segera datang membantunya. Meski terluka parah, Komar tetap berusaha fokus memotong tali yang melilit leher Dongji, karena jika tidak segera dilepaskan, nyawa Dongji bisa melayang. Setelah berhasil menyelamatkan Dongji, Komar pun kembali bangkit dan melawan Geseng hingga akhirnya membuatnya kojor. Ketika mereka bersiap meninggalkan tempat itu, Komar berkata, "Sudah kubilang tidak ada yang bisa menyentuhmu." Namun, tiba-tiba 没人能动你。 Di detik-detik terakhir hidupnya, Komar berbicara kepada Dongji bahwa ramalan sang peramal memang benar. Pertemuannya dengan Dongji telah mengubah takdirnya. Komar pun berpesan kepada Dongji agar menjemput adiknya dan pergi bersama-sama ke Pangandaran, tempat yang sudah lama mereka impikan untuk dikunjungi.
Akhirnya, Komar harus meninggal dengan satu pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Dongji. Di akhir film, Dongji mengunjungi kediaman Komar. Terlihat jelas di wajah Dongji bahwa ia masih diliputi rasa kehilangan yang mendalam. Saat hendak pergi, tanpa sengaja Dongji melihat mikrofon miliknya tergeletak di dalam laci. Saat itulah ia menyadari ternyata Komar sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang polisi. 小夏，狗哥，走吧。 Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya ya? Seru kan? Kisah ini mengajarkan bahwa persaudaraan sejati tuh bisa tumbuh bahkan di tengah perbedaan jalan hidup. Si Dongji menjalankan tugasnya sebagai polisi, sementara si Komar tetap setia sebagai saudara. Meski berada di dua sisi yang berseberangan, tetapi keduanya saling menjaga hingga akhir. Nah, terima kasih guys ya sudah menyaksikan cerita ini sampai selesai. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Dongji dan Komar? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.